Selamat datang kembali di NB Channel Indonesia, tempat data bertemu analisa dan peluang. Bab distribusi, duel CTRA versus BSDE, saham mana yang diam-diam di koleksi Bangga? Inilah Versus. Pasar bisa memberikan peluang besar, tetapi di balik peluang, selalu ada risiko. Konten ini dibuat untuk edukasi dan pengamatan pasar, bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan investasikan dana dengan bijak. Karena keputusan terbaik selalu lahir dari pengetahuan. Sebelum melihat harga saham, mari kenali dulu mesin bisnisnya. Yang pertama ada CTRA atau Ciputra Development. Kalau mendengar nama Ciputra, banyak orang langsung membayangkan perumahan, apartemen, atau kota mandiri yang besar. Tapi sebenarnya, PT Ciputra Development Tbk bukan hanya sekadar membangun bangunan. Perusahaan ini membangun ekosistem kehidupan. Didirikan pada tahun 1981, Ciputra Development tumbuh menjadi salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Perseroan bergerak melalui dua segmen utama yaitu pengembangan properti dan pengelolaan aset investasi. Dengan pengalaman puluhan tahun, perusahaan ini tidak hanya menjual properti, tetapi juga menciptakan kawasan yang dirancang untuk tumbuh bersama masyarakat. Ciputra ternyata jauh lebih luas dari yang dibayangkan banyak orang. Mereka tidak hanya membangun rumah atau ruko. Portofolio bisnisnya mencakup apartemen, gudang, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, lapangan golf, waterpark, hingga fasilitas kesehatan. Artinya, Ciputra tidak hanya bermain di satu lini bisnis saja. Mereka membangun berbagai sumber pendapatan yang saling terhubung dalam satu ekosistem properti. Semakin lengkap fasilitas dalam suatu kawasan, semakin besar potensi nilai ekonomi yang bisnis perusahaan ini ditopang oleh dua mesin utama. Yang pertama adalah real estate, yaitu pengembangan dan penjualan properti yang menjadi sumber pertumbuhan utama perusahaan. Yang kedua adalah rental, yaitu pendapatan berulang dari aset seperti mall, hotel, dan gedung perkantoran. Menariknya, real estate mendorong pertumbuhan, sementara rental membantu menjaga arus kas tetap stabil. Kombinasi keduanya membuat bisnis perusahaan lebih seimbang dalam berbagai kondisi pasar. Perjalanan Ciputra juga memiliki cerita awalnya dikenal sebagai PT Citra Habitat Indonesia sebelum berganti nama menjadi PT Ciputra Development Tbk pada Desember tahun 1990. Seiring waktu, perusahaan berkembang dari pengembang skala lokal menjadi salah satu pemain besar industri properti nasional. Dari proyek perumahan, berkembang menjadi kawasan terpadu dan berbagai proyek besar di Indonesia. Dan hingga saat ini, Ciputra menjadi salah satu nama yang cukup dikenal di industri properti tersebut. PT Ciputra Development Tbk berada di bawah naungan PT Sang Pelopor sebagai perusahaan induk. Struktur ini menunjukkan fondasi bisnis yang terarah dan terintegrasi. Namun mengenal perusahaan hanyalah langkah awal. Pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik. Bagaimana kondisi bisnis dan kinerjanya saat ini? Karena setelah ini, kita akan masuk ke angka, data, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar. Selanjutnya, yang kedua, ada BSDE, ada Bumi Serpong Damai. Kalau berbicara kota mandiri modern di Indonesia, nama BSD City hampir selalu masuk daftar teratas. Di balik pengembangannya terdapat PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSD. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan real estate dengan berbagai lini bisnis yang saling terintegrasi. Menariknya, BSDE tidak hanya menjual properti, tetapi membangun sebuah ekosistem yang menggabungkan tempat tinggal, bisnis, dan aktivitas ekonomi dalam satu kawasan. Salah satu proyek paling ikonik perusahaan ini adalah BSD City. Bukan sekadar kawasan perumahan, tetapi sebuah kota mandiri yang dirancang secara terencana, didukung infrastruktur, fasilitas komersial, hingga ruang terbuka hijau. Konsep seperti ini membuat kawasan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat aktivitas yang terus berkembang. Secara bisnis, BSD memiliki beberapa mesin pendapatan utama, mulai dari real estate untuk pengembangan kawasan dan properti, segmen properti melalui penyewaan dan pengelolaan aset, hingga hotel, jalan tol, dan berbagai bisnis lainnya. Diversifikasi ini membuat perusahaan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Cakupan bisnis BSD juga cukup luas, mulai dari pengembangan apartemen, pusat perbelanjaan, operasional hotel, penyewaan ruang perkantoran, hingga proyek jalan tol dan investasi lainnya. Dengan model seperti ini, perusahaan berupaya menciptakan pertumbuhan dari berbagai sumber bisnis. PT Bumi Serpong Damai Tbk didirikan pada tahun 1984 dan berbasis di Tangerang, Indonesia. Seiring waktu perusahaan berkembang menjadi salah satu pemain besar pengembangan kawasan terpadu.
BSD City pun tumbuh menjadi salah satu kawasan yang cukup dikenal di Indonesia. BSDE berada di bawah Sinarmas Land Limited sebagai perusahaan induk. Dukungan grup besar ini memberikan akses yang lebih luas terhadap jaringan bisnis dan pengembangan proyek. Namun mengenal profil perusahaan hanyalah langkah awal. Selanjutnya kita akan masuk ke data, angka, dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar bisnisnya. Mari kita lihat datanya. 1. Pergerakan harga saham. Secara teknikal, CTRA dan BSD sama-sama menunjukkan struktur tren menurun dalam 4 kuartal terakhir. Harga bergerak di bawah area rata-rata utamanya, menandakan tekanan jual masih dominan. Pada CTRA, penurunan terlihat cukup dalam setelah gagal mempertahankan momentum rebound. Sementara BSD juga mengalami pelemahan, namun pergerakannya terlihat sedikit lebih stabil meskipun belum menunjukkan konfirmasi pembalikan tren. 2. Indikator teknikal. Dari sisi indikator, masih di kedua saham masih berada dalam area negatif dan berada di bawah signal line. Ini menunjukkan momentum belum berpihak pada pembeli. RSI CTRA dan BSDE juga masih berada di bawah level ke-50. Artinya, kekuatan beli belum cukup kuat untuk mengubah arah tren. Bollinger Bands memperlihatkan harga keduanya masih berada di bawah middle band. Secara teknikal, ini mengindikasikan saham masih berada dalam fase tekanan dan belum masuk fase pemulihan yang solid. 3. Rasio keuangan utama. Dari sisi fundamental pendukung, ROE CTRA dan BSD sama mengalami penurunan. Ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap ekuitas sedang melemah. Namun pada leverage, BSDE terlihat lebih menarik karena debt to equity mengalami penurunan lebih signifikan. Artinya struktur permodalan BSD mulai lebih sehat. Di sisi margin, CTRA relatif lebih stabil dibanding BSDE. Ini menjadi poin positif karena kemampuan menjaga profitabilitas masih lebih terkontrol. 4. Ringkasan kekuatan dan kelemahan. CTRA memiliki kekuatan pada margin laba yang relatif stabil, current ratio yang masih terjaga, dan struktur utang yang cenderung menurun. Tetapi kelemahannya, tren harga masih turun. RS1 belum kuat dan tekanan jual belum sepenuhnya mereda. BSDE memiliki kekuatan pada perbaikan leverage dan likuiditas yang relatif stabil. Namun tantangannya ada pada penurunan RO, margin laba yang melemah, dan tren harga yang juga masih tertekan. 5. Perbandingan keseluruhan. Jika dibandingkan secara keseluruhan, CTRA unggul dari sisi stabilitas margin dan kualitas profitabilitas. Sebaliknya, BSDE unggul dari sisi perbaikan struktur modal, terutama karena leverage turun lebih dalam. Namun dari sisi teknikal, keduanya belum menunjukkan sinyal bullish yang valid. Selama harga belum mampu kembali ke atas middle band dan RSI belum menembus 50, maka bias teknikal masih cenderung netral ke lemah. 6. Outlook teknikal. Untuk CTRA, peluang rebound masih ada apabila harga mampu bertahan di area support dan mulai membentuk higher low. Namun tanpa peningkatan volume beli, rebound berisiko hanya menjadi technical bounce sementara. Untuk BSDE, perbaikan leverage bisa menjadi katalis fundamental jangka menengah. Tetapi secara teknikal, saham ini tetap membutuhkan breakout dari area resistance terdekat untuk mengubah persepsi pasar. Kesimpulannya, CTRA lebih menarik dari sisi stabilitas margin, sementara BSDE lebih menarik dari sisi perbaikan struktur utang. Namun untuk keputusan entry, keduanya masih membutuhkan konfirmasi teknikal yang lebih kuat. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu membaca jejak uang besar atau bandarmologi. Dari data yang terlihat, CTRA ditutup di 655, turun 0,76%. Sementara BSDE ditutup di 685 dengan kenaikan 2,24%. Namun dalam bandarmologi, fokus utama bukan hanya harga, tetapi melihat bagaimana uang besar bergerak di balik layar. Pada CTRA, A atau The Line masih positif, tetapi mulai menurun. Harga turun secara bertahap dan volume belum menunjukkan dorongan beli yang kuat. Ini mengindikasikan adanya distribusi bertahap, di mana pelaku besar kemungkinan masih melepaskan barang secara perlahan tanpa menimbulkan kepanikan pasar. Berbeda dengan BSD, A atau D-Line terlihat lebih stabil dengan volume yang beberapa kali meningkat. Menariknya, harga tidak mengalami penurunan ekstrem. Kondisi seperti ini sering menjadi indikasi absorpsi atau akumulasi terselubung, yaitu saat pelaku besar mulai menyerap suplai di area bawah. Jika kita gabungkan seluruh analisisnya, CTRA masih memerlukan konfirmasi penguatan kembali di area 670-675 agar tekanan jual mulai mereda. Sementara BSD memiliki peluang yang lebih menarik. Selama mampu bertahan di atas 670, potensi menuju area 700 sampai 715 mulai terbuka.
Kesimpulan akhirnya, jejak bandar saat ini menunjukkan si TRA masih dibayangi tekanan distribusi. Sedangkan BSD mulai memperlihatkan indikasi akumulasi dengan probabilitas rebound yang lebih tinggi. Karena di pasar modal, harga bisa menipu. Tetapi jejak uang besar seringkali meninggalkan petunjuk. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih luas. Bahwa dalam menganalisis saham, kita tidak hanya melihat harga naik atau turun, tetapi juga memahami bisnis perusahaan, membaca fundamental, melihat kondisi teknikal, dan yang paling menarik, membongkar jejak uang besar di balik pergerakan pasar, karena seringkali yang membuat investor terjebak bukan karena tidak punya strategi, tetapi karena masuk di waktu yang salah. Dan ingat, bandar mungkin tidak pernah memberitahu kemana mereka akan bergerak, tetapi mereka selalu meninggalkan jejak. Kalau kalian suka konten seperti ini, mulai dari analisa fundamental, teknikal, bandarmologi, psikologi pasar, sampai insight uang besar. Jangan lupa, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian, dari duel kali ini, siapa yang lebih menarik? CTRA atau BSDE? Dan saham apa lagi yang ingin kita bongkar di episode berikutnya?